Bolos? Dari dulu aku nggak pernah kepikiran sedikit pun buat bolos. Ya, soalnya aku anak baik. Ya, aku pikir sih ngapain juga bolos. Toh, nanti juga ada jam pulangnya. Bohong banget sumpah. Sebenarnya aku pingin banget bolos, cuman nggak berani aja. Tapi akhirnya si Cale ini terpaksa harus bolos sekolah. Jadi, waktu itu aku nggak nyangka deh bakal ngalamin hari di mana aku harus bolos sekolah. Sialan emang. Jadi dulu waktu pas aku SMK, hari Sabtu tuh masih belum libur. Jadi semua siswa harus masuk gitu. Buat apa? Ya buat ikut pramuka. Iya, pramuka yang ada tepuk tangan itu loh. Yang tepuk tangan pramuka. Ingat kan? Nah, katanya sih kalau nggak ikut pramuka, nanti pas bagi rapot gak bakal dapet nilai. Terus gak bakal lulus deh. Katanya sih kayak gitu. Tapi kita sebenarnya udah mulai curiga dari awal. Soalnya katanya sih gitu-gitu mulu setiap semester. Dan tetap lulus-lulus aja. Lagian mana ada gak lulus gara-gara pramuka doang, ya kan? Ya tapi karena waktu itu kita masih kelas 2, ya kita nggak berani ngelawan kakak kelas. Jadi ya udah kita nurut-nurut aja. Sampai akhirnya aku, si anak baik-baik ini yang katanya nggak pernah bolos seumur hidup karena kecaluyanku sendiri, akhirnya aku bolos juga. Nah, jadi waktu itu kita tuh baru selesai UAS. Minggu itu terakhir sekolah sebelum minggu depannya kita libur panjang. Di sekolah, kita semua udah ngomongin ini. Besok sekolah enggak? Gak usah lah, ngapain anjay sekolah? Katanya kan cuma bagi rapot doang. Ini terakhir kok, katanya sih gak bakal ada bohongan-bohongan lagi. Ya udah, karena katanya begitu, besoknya kita semua niat sekolah. Nah, malam harinya aku tanya lagi ke teman-teman, guys, besok sekolah nggak? Dan mereka semua masih jawab yang sama, sekolah. Nah, paginya aku pergi ke sekolah. Tapi begitu udah masuk gerbang sekolah, HP aku tiba-tiba nyala. Mereka bilang, gak bakal sekolah. Hah? Aku langsung panik pengen balik, tapi gerbangnya udah ditutup. Di sana udah ada satpam yang berdiri di depan gerbang sekolah. Sumpah, satpamnya galak banget. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya aku lari ke kelas. Soalnya kalau diem di luar, katanya nanti bakal disuruh ke lapangan. Waktu aku masuk ke wilayah kelas aku, sumpah itu sepi banget. Karena panik, ya udah aku lari aja ke kelas. Aku diem di kelas, pura-pura nggak ada apa-apa. Aku langsung inget, katanya OSIS suka keliling sekolah dan bukain kelas satu-satu. Karena waktu itu aku panik, aku langsung tumpuk-tumpukin meja dan kursi, kayak benteng pertahanan gitu. Waktu pintu kelas dibuka sama OSIS, aku nahan napas di balik tumpukan itu. Kita sempat nahan-nahan gitu satu sama lain kayak begitu OSIS pergi, akhirnya aku bisa ngelepasin semua tenaga aku. Capek. Tiba-tiba aku dengar suara orang lari dari belakang kelas. Terus aku coba intip. Ternyata dia teman sekelas aku dari kelas sebelah. Akhirnya aku ikut dia. Dia itu adalah pembolos handal. Anaknya keren, bisa kabur dari sekolah tanpa ketemu satpam galak itu. Katanya sih dia nyamar pakai seragam dari sekolah sebelah. Keren banget gak tuh? Pokoknya kita berdua udah kayak Sherlock Holmes. Terus kita pindah ke sekolah sebelah dan kita diem di situ. Nunggu sampai jam 12-an. Aku beli nasi goreng, pop ice, dan jajanan aneh yang sebenarnya nggak pernah aku beli. Gak lama, terus dia bilang kayak gini, Ron, nanti kalau udah jam 12, pulang aja lewat gerbang ya. Aku mau cabut ke tempat yang lain. Eh, Terus aku waktu itu cuma ngangguk dan senyum. Padahal dalam hati aku mikir kayak, ini gimana kalau ketahuan? Akhirnya jam 12 pun datang. Aku balik ke sekolah dengan akting anak baik yang kelelahan habis panas-panasan. Tapi ternyata di ujung lorong sekolah, aku lihat teman-teman aku. Terus aku lari sambil teriak, "Woi, katanya nggak pada sekolah." Terus mereka cuma bilang, "Coba buka grup deh." Waktu aku buka HP, tahu gak? Ternyata aku dari tadi datanya nggak dinyalain. Dan ternyata teman-teman aku masuk sekolah. Jadi inget nggak waktu tadi diem di kelas? Karena aku.
mikir aku takut HP-nya nyala waktu ketemu OSIS itu, makanya aku matiin data. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata mereka tuh bukan pramuka, tapi ngaji di masjid. Jadi tadi aku acting pura-pura kecapean itu bikin orang kayak ngeliat aku ngapain sih Ran? Kan nggak panas-panasan. Jadi pesan moral yang bisa diambil dari video ini adalah ingat teman-teman, ikutin kata hati kamu. Jangan ikut-ikutan teman, ntar kayak aku. Jalui. Segitu aja teman-teman videonya. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.